Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu rasulihil mustafa wa ala alihi wa salihi wa man ihtada amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam edisi ini saya akan menerangkan yaitu bahwa ilmu sufi yaitu bukan sesat ya. Ini mau saya jelaskan. Dulu saya pernah melihat di video ya di internet, ada seorang habib mengatakan bahwa ilmu sufi itu banyak sesat. Tapi di situ dijelaskan kepada seorang ustadz ya, kalau memang amalannya berzikirnya itu tuntunan Nabi Muhammad SAW bukan sesat. Jadi misalnya ada mimpi-mimpi itu mimpi murni dari datanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya saya berani memposting dengan pengalaman saya, yaitu dalam mimpi saya setelah sholat malam dan berzikir, saya meminta Allah menggambarkan mimpi saya ya. Dan setelah saya pahamin mimpi saya itu ternyata pas dan masuk akal. Akhirnya saya berani memposting video-video saya atau pengalaman-pengalaman saya ya. Akhirnya setelah saya posting itu ada di bawah video saya, yaitu namanya Ustadz Tabrani Ilham mengatakan bahwa ilmu sufi itu adalah sesat dan mimpi saya itu datanya dari jin. Di sini saya jelaskan ya. Ustadz Tabrani Ilham yang saya hormati, dan sebelumnya para pemirsa di rumah, sebelum saya lanjutkan, tolong beri like, komen, dan share ya. Yang belum subscriber untuk berlangganan, jamin gratis itu ya. Saya lanjutkan. Ustadz Tabrani Ilham katanya, berzikirlah kamu sampai gila. Yang satu ada juga yang bilang, yang nomor dua yaitu seolah-olah bisa terbang dan bisa kebal senjata tajam namanya. Untuk terbang ya, pernah dulu saya bermimpi, anggap bermimpi saja, jadi terbang itu enggak tinggi sekali, di antara ranting ke ranting, pohon ke pohon begitu ya, semacam kayak film kolosal sini. Saya juga enggak bertanya sama Allah, apakah saya ini bisa terbang? Saya tidak minta petunjuk ya. Anggap itu hanya mimpi-mimpi belaka ya. Dan Ustadz juga bilang bahwa gila itu tidak mulia, hina, bukan wali. Ya memang pernah saya lihat di internet juga, ada orang stres gila karena belajar ilmu sufi tidak lulus istilahnya ya. Istilahnya kalau sekolah berarti dia tidak lulus, akhirnya gila. Memang benar kalau gila itu hina dan tentunya tidak boleh dianggap sebagai wali ya. Itu benar yang itu. Dan berzikirlah sampai gila, itu hadis palsu katanya. Ya itu memang benar. Saya belum pernah lihat bahwa hadis mengatakan suruh berzikir sampai gila. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan itu, saya rasa. Jadi terkadang guru itu ngasih amalan atau pelajaran yang tidak paham dengan IQ mereka. Jadi akhirnya ibaratnya kita tuh punya wadah 1 ember, ngasihnya wadah 2 ember, jadi ini tumpah ya, luber. Nah di situ akhirnya bisa gila ya. Jadi ilmu sufi ini tidak harus banyak berzikir ya. Jadi mungkin gurunya itu mengajarkan pagi, siang, sore, di mana-mana ada waktu suruh berzikir. Jadi tidak cukup berzikir saja, itu harus punya sifat dan sikap ya. Harus benar-benar sabar sekali ya. Jadi yang nomor satu tuh harus benar-benar sabar. Jadi menjalankan ilmu sufi ini
banyak godaan ya, godaan wanita ya, dan juga godaan tetangga kita ada itu. Misalnya Anda membangun rumah lebih besar daripada tetangga Anda. Tetangga Anda itu syirik sekali. Itu yang saya alami. Syirik. Dikasih sesuatu di teras saya, supaya rezeki saya itu merosot dan saya sial. Susah cari rezeki. Supaya ya harapan mereka itu rumah saya itu tidak jadi selesai, atau mudah-mudahan bisa kejual gitu, mungkin seperti itu ya. Dan tidak cukup seperti itu aja, bahkan mengirimin yaitu sesuatu teluh ya, santet. Dulu pernah ya, akhirnya itu setengah malam akhirnya semua anak istri saya terbangun, kena pintu rumah saya tuh kencang sekali, jadi semua terbangun, dan itu di teras itu tidak ada apa-apa itu. Saat itu saya pas lagi berzikir ya, akhirnya kembali kepada yang perempuan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, di rongsen, yang katanya kencing batu ternyata tidak ada. Akhirnya besok malamnya mungkin yang ngobatin bukannya dokter, mungkin sang dukunnya dipanggil ke situ kali ya. Akhirnya siangnya pulang, bisa sembuh ya. Dan belum lama ini juga, setelah yang lalu ya, itu bulan Ramadan, puasa 2 hari itu jam 2:15. Di situ juga ada anak-anak yang tahu, anak-anak itu lagi mau ronda yang membangunkan sahur. Itu udah berkumpul nggak jauh dari rumah saya. Di situ melihat bola api nembus kena casing rumah saya, terbentur. Itu juga pun semua terbangun, saya sama anak-anak saya dan istri saya. Itu seakan-akan kayak kena hantaman, rumah saya itu getar sekali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindungi saya. Insya Allah kalau saya masih di jalan Allah dan saya tidak bersalah, insya Allah Allah akan melindungi saya ya. Itu yang saya alami ya. Apakah saya harus menuntut mereka? Tidak perlu. Saya tahu itu mereka itu yang jahilin ya. Jadi coba-cobaan itu banyak sekali. Harus benar-benar sabar sekali. Dan harus Anda bersikap jujur ya. Yang kedua Anda harus jujur. Jujur berkata bukan berarti Anda harus tidak korupsi saja ya. Jujur dalam kata yaitu Anda berkata pun kalau tidak sesuai dengan hati itu udah dosa. Itu tidak boleh ya. Jadi Anda membohongin diri sendiri dan orang lain demi kesombongan Anda, itu tidak boleh. Misalnya beli sesuatu yang tidak sesuai dengan harganya dan ngasih harga yang lebih mahal, itu sebelum saya tahu itu bohong atau jujur saya tahu, tapi dengan menjalani ilmu sufi itu tidak usah membantah, dijawab iya gitu aja. Jadi tidak diprovokasi ya, istilahnya nggak usah didebat ya. Yang ketiga, Anda harus punya sifat rendah hati. Rendah hati tidak boleh Anda merasa fitter ya. Jadi Anda jangan menjadi orang jiwa pemimpin ya, terus rendah hati. Jadi misalnya bagaikan pewayangan, Anda itu bagaikan bima. Kalau Anda nanti sudah sukses, berhasil, Anda harus punya sifat rendah hati ya. Harus biarpun Anda punya kesaktian luar biasa, misalnya Anda harus punya sifat rendah hati ya. Jadi jangan Anda pintar ngaji dan kiai Anda itu di situ musola atau masjid Anda itu merasa kurang bagus, lebih bagus Anda nyelonong di depan. Jangan ya, hargai mereka. Jadi
rendah hati menghargai orang lain. Jangan merasa Anda merasa pinter ya. Harus menjaga menghargai kehendak orang lain. Jadi Anda tidak boleh ambisi untuk menjadi pemimpin ya. Yang kelima, jaga perasaan orang lain ya. Jangan gampang menyuruh orang ya. Jangan menyuruh orang bentak-bentak atau yang tidak ada kaitannya dengan saudara, atau tidak perlu memperbudak orang ya tanpa imbalan. Dan tidak boleh iri. Misalnya tetangga Anda punya beli sesuatu, bangun rumah ya saya tadi ya, iri, itu tidak boleh ya. Justru kalau tetangga Anda punya rezeki, Anda harus bersyukur. Jadi kalau Anda tuh punya rezeki yang melimpah ruah, Anda tidak mau tahu, Anda berdosa. Ya. Anda tidak mau tahu. Dan yang tujuh adalah kalian hanya harus punya sifat yang hati dermawan. Jadi kalau Anda itu punya rezeki yang gede, rezeki Anda sering-sering mengulurkan tangan kepada parkir miskin tetangga Anda atau yatim piatu ya. Dan sering-sering melakukan puasa Senin Kemis itu ya. Ustadz Tabrani Ilham yang saya hormati, katanya kalau makan tidak boleh makan daging, ikan atau minuman es. Itu sufi yang mana dulu ya? Ajarannya siapa? Aku rasa ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya tuh. Boleh-boleh saja, tapi aku rasa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya seperti itu. Zamannya Nabi belum ada es, ya, belum ada es. Tidak mengharapkan harta dunia. Aku rasa Nabi Muhammad SAW, anak istrinya banyak. Aku rasa Nabi sendiri pernah berdoa untuk mencukupi keluarganya. Aku rasa ya, mungkin tidak mengharap duniawi ya. Ini sufi ini biasa dikerjakan atau yang bisa dijalani yaitu para wali atau para nabi ya. Ini tidak gampang, tidak seperti belajar ilmu hitam atau perdukunan. Anda puasa 40 hari sudah berhasil ya. Dan tadi ada yang kelewatan ya, dengan tetangga saya datang ke tempat dukun ya. Tidak mungkin sang dukun tersebut kalau tidak diomongin yang pedas, muluk-muluk melakukan hal yang bodoh itu ya. Sang dukun juga manusia, juga punya hati. Mungkin dikasih tahu yaitu ditambah-tambah omongan yang pedas, akhirnya sang dukun melakukan hal itu ya. Dan selanjutnya sholat di kamar menyendiri, pintu kamar harus ditutup rapat. Ini ajaran sesat kata Ustadz. Ya. Di sini saya jelaskan, ini tujuannya sholat di kamar menyendiri, pintu kamar ditutup atau berzikir. Nah, ini tujuannya pikiran kita tuh biar kusuk, biar fokus ya. Istilah kita tuh menghadap Allah, berbicara dengan Allah. Jadi pikiran kita supaya jernih. Jadi tidak ada goda-godaan suara-suara. Ini tujuannya itu, bukan ajaran sesat ya. Anda sholat sendiri pun 5 waktu dengan pintu ditutup, aku rasa nggak apa-apa ya. Ini misalnya sholat
sunnah ya, tengah malam itu ditutup, dan akhirnya berzikir. Ini tujuannya itu kan menghadap Allah supaya tidak ada godaan atau gangguan-gangguan suara-suara. Jadi sholatnya biar khusyuk. Ini saya jelaskan Ustadz ini ya. Katanya beda dengan mimpi-mimpinya Nabi Ibrahim. Kata Ustadz ya. Dengan mimpinya Nabi Ibrahim yaitu mengkaitkan yaitu ibadah katanya. Yaitu harus tiap hari raya Idul Adha harus menyembelih korban. Kalau dibilang begitu, saya pernah juga dulu dengan kebaikan ibadah ya. Dulu pernah saya bermimpi yaitu sholat saya itu, mimpi saya itu buru-buru. Di situ setelah rukuk dan berdiri iktidal. Iktidal kita harus baca Rabbana lakal hamd. Jadi setelah rukuk sampai Allahumma hamidah, Rabbana lakal hamd itu harusnya berdiri tegak. Itu dalam sholat saya itu Rabbana lakal hamd itu mimpi saya itu udah turun ya, hampir sujud ya. Setelah sujud udah di lantai baru Allahu Akbar. Nah, itu salahnya di situ. Setelah sujud itu ada suara. Sholatmu kuwi tidak sempurna. Tumak ninah ora eneng. Sholatmu itu tidak sempurna, tumak ninahnya tidak ada katanya. Karena saya terbangun di saya ya. Pernah juga saya bermimpi sholat berjamaah orang banyak. Itu biasanya kalau orang banyak tuh Jumatan atau tarawih itu biasanya ada suara ketika kita sujud ya, bruk lutut kita, bruk, saya terbangun. Istilahnya kalau sujud, istilahnya kita harus menahan, jangan terlalu kenceng menurunkan lutut kita. Itu juga kurang sempurna. Yang belum lama ini juga saya dikasih tahu juga bahwa ketika saya rukuk dan kepala saya sama punggung saya itu tidak rata, itu ada suara kepala saya gini, ini kurang rata sama punggung. Nah, akhirnya saya juga terbangun. Itu juga kebaikan ibadah ya, aku rasa. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kalau menjalani ilmu sufi seperti yang saya ajarkan ini, mudah-mudahan Anda berhasil. Jadi ilmu sufi ini tidak bisa dikerjakan dalam seminggu, sebulan, atau setahun. Ini harus bertahun-tahun ya. Ini kalau saya 10 tahun baru saya ada ini ada hikmahnya. Jadi saya bermohon kepada Allah, saat teman-teman berzikir itu ada gambarannya. Itu kalau saya paling banter saya mengerjakannya 2 bulan berturut-turut dan puasa Senin Kamis. Itu dulu 2 minggu baru ada gambaran dalam mimpi ya. Jadi 1 pertanyaan 2 minggu. Ini pernah saya. Itu pun udah saya menjalankannya udah 10 tahun di masjid berzikir ini ya. Jadi harus bersabar ya. Tidak gampang jadi musufi. Jadi niat saya dulu juga awalnya tidak menjalani ilmu sufi. Datang ke tempat orang tua, saya minta amalan gimana, amalan apa yang bagus supaya saya dapat rezeki. Awalnya begitu ya. Jadi sering melakukan ritual itu ya, berzikir ya. Rezeki ya ada aja, berbentuk banyak ya, terima aja. Jadi akhirnya saya kebablasan berzikir terus ya. Akhirnya setelah saya punya kelebihan ya, akhirnya saya terus berzikir akhirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya ya. Sampai sekian dari saya, undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.